Shalom, bertemu lagi dalam YouTube channel Hope Media Sabah dalam program Renungan Saat Indah Bersama Tuhan. Sekali lagi Anda bersama-sama dengan saya, Pastor Elin Motibi, Pastor Daerah Kependetaan Lotong, untuk renungan pada malam ataupun pada hari ini dengan tajuk Lilin. Mari kita semua tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan, berkati kami, urapi kami, agar firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya yakin kita semua pasti tahu dan kenal apa itu lilin. Semua kita pernah menggunakannya, semua kita pernah memegangnya, ataupun pernah mungkin memilikinya. Nah, kita pasti tahu apa fungsi dari lilin tersebut. Walaupun sebenarnya banyak juga fungsi-fungsi yang lain dari lilin. Tetapi kenapa orang menciptakan lilin adalah untuk menjadi sebuah benda penerang. Orang ataupun orang-orang menghasilkan lilin dengan tujuan untuk menjadi sebuah benda penerang. Nah, pada hari ini, pada saat ini, kita akan merenungkan beberapa pelajaran rohani yang kita boleh pelajari daripada sebatang lilin tersebut. Yang pertama, kalau kita melihat fungsi utama daripada lilin, ianya adalah untuk dinyalakan. Lilin itu hanya akan dapat terlihat fungsinya ketika dia dinyalakan. Walaupun kita bilang lilin ini adalah benda penerang, namun kalau kita tidak menyalakannya, ianya sama juga sia-sia. Karena tetap keadaan bilik yang gelap, walaupun kita membawa lilin, kalau tidak menyala, dia tetap menjadi gelap. Itu sebabnya untuk terlihat fungsinya sebagai benda penerang, maka lilin ini harus kita nyalakan, supaya dia dapat memberikan terang dan bersinar untuk menerangi sebuah ruangan yang gelap. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan, fungsi kita adalah untuk menjadi saksi bagi Tuhan kepada orang lain. Tapi bagaimana untuk menjadi saksi bagi Tuhan? Bagaimana untuk melihat fungsi daripada hidup kita sebagai umat Tuhan kalau kita tidak pergi keluar untuk menyaksikan ataupun untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan kepada orang lain. Sama seperti lilin harus dinyalakan untuk menerangi sebuah bangunan ataupun bilik yang gelap, kita juga harus bersinar untuk menjadi penerang kasih Tuhan kepada orang-orang lain di luar sana. Dalam arti kata lain, hidup kita itu harus memancarkan sinar kasih Tuhan kepada orang lain supaya boleh terlihat fungsinya kita sebagai umat Tuhan. Yang kedua, fungsi ataupun lilin tersebut, pelajaran daripada lilin tersebut adalah cahaya daripada sebatang lilin, kita harus akui tidak akan lebih terang berbanding cahaya daripada 100 batang lilin. Kalau kita nyalakan, kalau kita mengambil 2 bilik yang gelap yang memiliki size yang sama, ketika kita menyalakan sebatang lilin di bilik yang satu dan juga 100 batang lilin di bilik yang kedua, manakah bilik yang akan lebih terang? Sudah pasti bilik yang memiliki 100 batang lilin tersebut. Maksudnya adalah kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan ini adalah kehidupan yang memiliki fungsi yang sama, menjadi sinar terang kasih Tuhan kepada masyarakat, orang-orang di sekitar kita. Bagaimana pekerjaan Tuhan ini boleh selesai kalau hanya seorang yang bekerja? Semua umat Tuhan itu dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan, memberikan kesaksian tentang kasih Tuhan kepada orang banyak di sekitar kita. Kalau hanya pastor, elder, diakon, diakonis yang pergi menyebarkan Injil, akan sangat-sangat susah pekerjaan Tuhan itu dapat diselesaikan. Tetapi ketika semua anggota gereja
pergi keluar bersama-sama, menyampaikan Injil tentang kasih Tuhan dan juga kebaikan Tuhan dan kebenaran Tuhan kepada orang lain, pekerjaan akan lebih mudah untuk kita laksanakan. Jadi pekerjaan itu hanya akan dapat dilaksanakan, diselesaikan dengan sebaik-baiknya ketika semua anggota gereja pergi keluar menyebarkan sinar terang Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Dan pelajaran yang ketiga, kalau kita melihat di kedai, ada bermacam-macam jenis lilin. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning emas, dan bermacam-macam lagi. Walaupun bermacam-macam jenis lilin yang ada di kedai, tapi semua itu disebut sebagai lilin. Dan tujuannya adalah untuk memberikan sinar terang. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam gereja kita ada bermacam-macam jenis umur. Ada yang sudah berusia, ada yang masih muda, ada yang masih remaja, ada yang masih belia, ada yang masih kanak-kanak. Ada yang memiliki talenta seperti bernyanyi, ada yang talentanya adalah untuk berkhotbah, ada yang talentanya adalah untuk menjadi seorang yang bekerja dari belakang. Tapi semua ini adalah umat Tuhan. Jadi kita harus pergi untuk memberikan sinar terang kita, terang kasih Tuhan dalam diri kita. Pastikan sinar terang Tuhan itu menyala dalam kehidupan kita, supaya menjadi penerang kesaksian bagi orang-orang di luar sana. Dan satu lagi, lilin dimanapun keadaan, dia akan tetap menyala. Tapi ada satu keadaan di mana lilin akan berhenti menyala. Sama ada dia akan habis, ataupun ketika dia masih sedikit ataupun masih banyak, dia akan hilang cahayanya. Dalam arti kata lain, kita bila-bila masa akan menghembuskan nafas kita yang terakhir. Mungkin ketika kita sudah tua, ataupun pada saat kita masih muda, kita sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Poinnya adalah, bila mana masih memiliki kesempatan, pastikan kita keluar bersaksi bagi Tuhan. Inilah panggilan untuk kita untuk keluar menjadi sinar terang bagi Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah cahaya dunia ini. Kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Tiada siapa yang menyalakan pelita lalu menyorokkannya di bawah pasu. Tentu dia meletakkannya di atas kaki pelita untuk menerangi seisi rumah. Biarlah cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di surga. Saudara, kita dipanggil Tuhan untuk memancarkan sinar terang Tuhan dalam kehidupan kita kepada masyarakat di sekitar kita. Mari kita pastikan hidup kita ini bersinar, menyinarkan terang kasih Tuhan kepada orang lain, supaya Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih kami adalah umat-umat yang dipanggil Tuhan untuk menjadi sinar terang bagi masyarakat di luar sana. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami agar kami boleh menjadi saksi Tuhan, boleh memancarkan sinar terang kami, terang Tuhan kepada orang lain, menjadi kesaksian bagi mereka tentang kasih dan juga kebenaran daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.